Aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan manusia di lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Aktivitas ini meliputi interaksi manusia dengan ruang tempat tinggalnya, lingkungan alam, serta sesama manusia. Interaksi dan pengaruh di dalam ruang. Yang pertama, aktivitas manusia ini sangat dipengaruhi oleh setting ruang dan kondisi ruang yang tersedia, yang kemudian mempengaruhi perilaku manusia lain dalam ruangan publik dan sirkulasi. Yang kedua, human social nature, menuntun interaksi antara manusia dan penyesuaian diri terhadap perubahan dalam ruang dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, budaya yang terbentuk itu mencerminkan adaptasi dan interaksi manusia dengan ruang yang ditempatinya. Contohnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain di ruang tempat tinggalnya. Misalnya, membangun rumah membutuhkan kerjasama dan sumber daya ruang. Aktivitas manusia dalam ruang juga berpengaruh pada kelestarian lingkungan dan dinamika sosial. Kebisingan salah satu dampak aktivitas manusia dapat menimbulkan gangguan psikologi dan fisiologi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aktivitas primer. Aktivitas primer di sini maksudnya itu seperti pertanian, perburuan, perikanan, dan pengambilan sumber daya alam yang berorientasi langsung pada pemanfaatan lingkungan alam. Yang kedua yaitu aktivitas sekunder. Aktivitas sekunder itu berkaitan dengan pengolahan, perubahan, dan pembuatan barang dari sumber daya alam. Jadi, aktivitas primer ini berdasarkan kepada pekerjaan, sedangkan aktivitas sekunder ini bagaimana cara mengolah atau memanfaatkannya. Materi yang kedua yaitu struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat adalah susunan atau tatanan hubungan antara status dan peran yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Struktur ini membantu mengatur interaksi sosial, menciptakan keteraturan, identitas, dan mendukung integrasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat dalam bentuk hierarki atau tingkatan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Unsur dan ciri struktur sosial terdiri atas status sosial, yaitu posisi individu atau kelompok, dan peran sosial atau tugas yang melekat pada status. Yang kedua itu memiliki dimensi horizontal atau perbedaan sederajat antara individu atau kelompok, dan vertikal atau pelapisan yang berdasarkan kepada tingkatan yang menunjukkan pada hierarki. Yang ketiga itu bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu, serta membentuk kesatuan atau kelompok sosial yang berdasarkan karakteristik yang sama. Terus ada jenis-jenis stratifikasi dapat berupa kelas sosial, kasta, atau sistem lain yang mengatur tingkatan dalam masyarakat. Stratifikasi ini dia itu menciptakan diferensiasi atau ketidaksetaraan, namun juga berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Fungsi struktur dan stratifikasi sosial itu yang pertama, yaitu membantu masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya secara terorganisir. Yang kedua, menjadi dasar pembagian peran, hak, dan kewajiban di dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk identitas kelompok dan memperkuat solidaritas sosial, serta memungkinkan adanya mobilitas sosial, yaitu perpindahan status sosial antara individu atau kelompok. Struktur sosial dan stratifikasi sosial ini merupakan kerangka fundamental yang membentuk pola, hubungan, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga menciptakan keteraturan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan secara harmonis. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu aktivitas manusia dalam ruang dan struktur serta stratifikasi sosial saling berkaitan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memanfaatkan ruang untuk berbagai kegiatan seperti tempat tinggal, bekerja, berinteraksi sosial, serta memenuhi kebutuhan ekonomi dan budaya. Ruang bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga wadah bagi berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Struktur sosial menggambarkan susunan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang menciptakan keteraturan, identitas, dan integrasi sosial. Sementara itu, stratifikasi sosial merupakan pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan. Lapisan-lapisan ini mempengaruhi akses individu terhadap fasilitas publik, pendidikan, dan peluang kerja, serta menciptakan perbedaan peran, gaya hidup, dan solidaritas dalam masyarakat.
Kedua konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat itu berfungsi, bagaimana ketimpangan sosial terjadi, serta bagaimana kebijakan sosial dapat dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi, dengan memahami aktivitas manusia dalam ruang dan struktur-struktur sosial, kita dapat melihat bahwa pemanfaatan ruang dan pola kehidupan sosial saling mempengaruhi serta menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial yang lebih adil dan inklusif.